Salam teman-teman, saya dari kelompok kerak telur. Kami akan mewawancarai pedagang kerak telur bersama anggota saya. Salah satunya ada sini guys, masuk. Perkenalkan, saya Aditya Nugraha Ramadhanus. Saya Dian Fatra. Saya Alfredo Gepaldi. Saya Fadil Fauzajian. Saya Nibras Pandada Varunarani sebagai kameramen. Saya izin bertanya ya Bu. Yang pertama tuh pertanyaan saya adalah apa sih kerak telur dan kenapa kerak telur dibilang makanan khas dari Betawi? Iya, kerak telur kalau untuk pastinya histori jelasnya sih saya juga kurang pasti ya. Cuman memang kerak telur itu dari zaman dulu disebutnya makanan khas Betawi. Tuh. Terus dari buat ibu sendiri gimana sih cara ibu melestarikan dan peran ibu buat melestarikan kerak telur itu gimana? Kalau cara melestarikannya, saya salah satunya kayak misalnya share jualan di media sosial gitu kan, pasang status di WhatsApp. Dan untuk itunya saya sih ngerasa cukup ikut berkontribusi ya, walaupun nggak banyak untuk melestarikan budaya Betawi sendiri yang ada di sini. Apalagi kan di sini memang spesial khusus untuk area Betawi lah, lebih ada museumnya segala macam, lebih identik ke Betawi. Jadi happy juga bisa ikut serta. Bu, sejak kapan penjual kerak telur itu mulai berjualan dari siapa? Mereka belajar gitu cara buat kerak telur. Saya apa merekanya? Saya. Kalau saya belajar dari orang tua. Jadi dulunya yang bikin itu orang tua. Istilahnya kayak meneruskan usaha orang tua. Kalau kenapa kerak telur itu sering dijual gitu Bu? Kalau di acara budaya-budaya atau festival tertentu gitu Bu? Karena kerak telur itu kan identik dengan khas Betawi. Jadi kalau misalkan memang ada acara Betawi khususnya gitu ya, atau ada acara untuk yang mengangkat kebudayaan salah satu wilayah, itu biasanya memang ada kerak telur untuk mencerminkan salah satu budaya Betawi. Bu, bagaimana cara penjual kerak telur mempertahankan resep tradisional di tengah makanan modern? Kalau mempertahankan ya tetap identik dengan resep yang pernah kita buat, yang memang sesuai dengan yang dari dulunya, cuman tetap ada inovasi gitu kan. Tapi nggak banyak lebih. Kalau untuk resep sih dia nggak banyak berubah. Paling kalau misalnya kayak trik-triknya itu kita ada kayak bumbu khususnya gitu yang memang kita nggak kasih tahu ke orang gitu. Dan itu memang walaupun kayak bahan bakunya bertambah, nilainya harganya lebih mahal, kita tetap pakai bahan itu gitu karena identiknya di situ gitu untuk mempertahankan cita rasa kita. Apa saja nilai budaya Betawi yang tercermin dari proses pembuatan kerak telur? Di sini itu dia kan dia ketan ya. Ketan itu kan bisa dibilang itu ibaratnya bahan pokoknya kita ya kan. Itu sumber makanan kita. Terus dia itu mengandung telur. Telur itu perekat. Telur itu di sini itu berguna sebagai perekat. Bisa diibaratkan sebagai persatuan yang ada di daerah Betawi ini gitu. Nah, serundeng ini kan rasanya itu ada manis, ada pedas, ada juga gurih. Itu bisa dibilang salah satu segala rasa dan segala budaya yang ada digabung di Betawi ini. Makanya bisa bilang salah satu contoh buat budaya Betawi bisa kerak telur untuk mencerminkan budaya itu sendiri. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penjual kerak telur saat ini? Pandangannya sih menurut saya cukup positif ya, nggak ada negatifnya sih sampai saat ini. Cuman biasanya kan kalau rata-rata biasanya penjual kerak telur kan laki-laki. Cuman kalau saya penjualnya perempuan, paling tumben ya Bu perempuan gitu. Iya, saya nurunin suami gitu. Apa tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi penjual kerak telur di zaman sekarang? Kalau sekarang sih tantangannya itu kalau misalnya untuk berjualan di area yang memang mengangkat tema budaya suatu daerah, itu dia bisa masuk. Maksudnya cukup ramai lah ya, lumayan penjualannya. Tapi kalau misalnya kita berjualan tidak dengan suatu event, itu agak sulit untuk berjualan kerak telur. Karena kalau misalnya kita berjualan cuma di pinggir jalan doang, tapi itu tidak mengangkat suatu budaya, itu agak sulit. Karena kerak telur bukan salah satu makanan
umum yang orang suka gitu, lebih ke identik aja, dia lebih ke icon. Jadi kalau misalnya kayak nggak ada acara atau bukan suatu tempat pariwisata itu agak sulit. Oke Bu, sini dengan saya Aditya Nugrah. Jadi bagaimana sih Bu hubungan penjual kerak telur dengan pembeli dalam kehidupan sehari-hari? Hubungannya sih baik ya. Hubungan yang kayak gimana nih maksudnya? Ya kayak ada apa tuh hubungan yang ramah atau enggak? Oh ya, kalau kita saat berjualan ya kita berusaha untuk memberikan servis terbaik gitu kan kepada pembeli gitu kan. Terkadang juga mereka suka bertanya, Bu, kok saya kalau cari kerak telur jarang ya ada yang jual. Ya, paling ngobrol-ngobrol berbagi informasi aja sih tentang kerak telur. Jadi nggak ada yang hal-hal lainnya. Enggak sih, cuman kadang mereka suka berkomentar, Bu, kok kerak telur yang saya cobain kadang rasanya beda-beda, yang ini enak, yang itu enggak. Kadang kayak gitu paling, oh ya saya cocok sama ibu misalnya gitu. Cuman kayak waktu itu aja sih ada gitu kan, orang dari Jogja gitu kan, dia ngidam kerak telur, makan di Jogja, rasanya tuh nggak enak. Akhirnya dia kesini gitu, memang ya mau kesini gitu. Jadi pas kesini alhamdulillah dia happy, oh ya Bu enak nggak kayak yang saya coba di Jogja gitu. Jadi ya alhamdulillah sih masih bisa masuk. Jadi bener-bener kerak telur ini tuh emang paling pasnya tuh di tempat asalnya ya Bu? Ya karena kan mungkin kalau yang kayak contohnya kayak di Jogja, walaupun dia kerak telur, tapi kan karena tes si penjualnya itu rada manis, mungkin jatuhnya agak kemanis kali ya. Jadi berbeda dengan rasa aslinya yang otentik ada di sini gitu. Rempahnya lebih beda gitu. Ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, mengapa generasi muda perlu mengenal dan menghargai penjual kerak telur nih Bu? Karena kami salah satu memberikan kontribusi untuk melestarikan budaya gitu. Karena kalau misalkan penjual kerak telur itu berkurang, otomatis anak-anak generasi selanjutnya akan lebih sedikit mengetahui makanan khas Betawi yang berupa kerak telur ini gitu. Dan memang kan sekarang alhamdulillahnya itu banyak sekolah-sekolah yang sudah memberikan pelajaran untuk praktek makanan khas daerahnya masing-masing gitu. Kalau misalnya sekolahnya di Jakarta berarti makanan Jakarta, dan memang banyak anak-anak SD yang, oh ya Bu saya rekam ya Bu, saya buat tugas sekolah. Jadi senang gitu kitanya bisa ikut melestarikan merekanya juga gitu. Nah, Ibu, ini ada 2 pertanyaan terakhir. Itu yang pertama, bagaimana perkembangan zaman memengaruhi jumlah kerak telur sekarang nih? Perubahan zaman mempengaruhi penjualan kerak telur sekarang tuh apakah makin banyak atau malah makin dikit nih Bu? Kalau menurut saya sih makin banyak, karena dengan banyaknya program pemerintah yang mengangkat budaya itu semakin banyak, dan kita juga sebagai penjual kerak telur berusaha buat berinovasi walaupun tidak meninggalkan otentik dari kerak telur itu sendiri gitu kan. Contohnya misalnya saya dulu ngipasnya pakai kipas tangan, sekarang kita berinovasi pakai kipas yang aki gitu kan, yang ada listriknya. Jadi rasanya sama gitu, cuman kitanya berinovasi untuk lebih maju dan lebih baik lagi, ngikutin zaman aja. Nah, kalau sekarang nih kira-kira penjual kerak telur tuh makin banyak apa makin sedikit ya Bu? Kalau menurut saya untuk yang biasanya tetap lebih sedikit, tapi kalau misalnya penjual kagetannya gitu yang musimannya itu banyak. Cuman kalau yang otentik memang setiap hari itu ya menurut saya sih semakin berkurang ya, karena mereka lebih cari ke usaha lain atau mungkin bekerja ke karyawan gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa yang bisa dilakukan sama warga atau pemerintah buat menjaga martabak kerak telur ini biar tetap laris nih, atau tetap ada sampai nanti kan? Ya sampai dengan saat ini sih kayak yang tadi ya, program untuk pengajaran di sekolah pun alhamdulillah ngebantu kita ya untuk berjualan. Kayak sekolah harus ngadain makanan khasnya masing-masing gitu kan. Terus di sekolah juga kadang kalau kayak ngambil rapot gitu kita disuruh jualan gitu kan, si anak-anaknya juga suruh praktek gimana cara bikin kerak telur pas di sananya sih. Cuman harapannya sih bisa lebih lagi untuk mengangkat makanan khas Betawi ya, salah satunya kerak telur dengan program-program yang ada lagi gitu kan. Kan kayak di sini nih dia kan ada museum Betawi gitu kan. Kita sering gitu kan, misalnya kalau ada acara Betawi gitu kita buka stand di sana untuk berjualan kerak telur, dan itu alhamdulillah gitu kan orang lebih suka gitu. Banyak yang datang dan lebih melestarikan lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama ya. Sama-sama.
Wow.